Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang akun Kredivo yang diblokir permanen. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus seperti ini, padahal tidak merasa gagal bayar, ataupun teman-teman tidak merasa telat bayar, tapi akun Kredivonya diblokir secara permanen. Nah, di sini ayo kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, saya pun juga bertanya-tanya. Saya juga tidak pernah merasa telat bayar, justru saya malah selalu sebelum jatuh tempo itu sudah dibayar. Ternyata setelah saya telusuri, hal tersebut malah salah, teman-teman. Jadi, teman-teman yang belum kena blokir permanen, lebih baik bayarnya itu H-2 atau H-1 sebelum jatuh tempo ya. Jadi misalnya hari ini jatuh tempo, berarti kemarin harus sudah membayarnya, seperti itu. Nah, di sini kalaupun kita sudah diblokir permanen, apakah kita bisa mengembalikan akunnya dengan cara misalkan daftar ulang atau hapus aplikasi, terus kita coba daftar pakai KTP kita lagi? Jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat di bagian sini. Oke, nah di sini kita coba lihat ya. Jika kita akun Kredivo sudah diblokir, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menghapus akun Kredivonya ya, aplikasi Kredivonya maksudnya. Terus apakah data kita aman, Bang? Kalau aplikasi Kredivo ini sudah diawasi oleh OJK, di sini tertulis sehingga data kita aman, teman-teman. Tapi ya pastinya sih data kita sudah digunakan ya, mungkin dipakai untuk promosi, disebar ke aplikasi pinjaman yang lain mungkin ya, dijual gitu mungkin ya, bisa jadi sih, tapi ya saya nggak tahu lagi. Tapi itu kan sangat mungkin sekali ya, teman-teman. Misalkan pemilik aplikasi Kredivo ini adalah pemilik aplikasi lain juga, dan itu juga akan saling berbagi data gitu, supaya kita bisa install atau mendaftar di aplikasi lain gitu. Terus pertanyaan terakhir yang biasa ditanyakan oleh kebanyakan orang adalah, jika kita sudah diblokir permanen di akun Kredivo ini, apakah kita bisa pinjam di aplikasi lain? Jawabannya masih bisa, teman-teman. Kalau nggak percaya silahkan dicoba aja. Saya pun di aplikasi Kredivo ini sudah diblokir secara permanen, tapi di aplikasi lain justru saya malah selalu diterima, dan limitnya juga dikasih besar-besar malahan. Soalnya saya pun menyadari ya, teman-teman, bahwa saya tidak pernah telat bayar di aplikasi manapun, baik itu di Kredivo ini sendiri. Dulu itu waktu saya menggunakan aplikasi Kredivo, saya selalu bayar jauh-jauh dari jatuh tempo. Ternyata itu salah ya, karena itu mungkin menurut Kredivo ya, atau mesin robotnya Kredivo ini mendeteksi bahwa ada pelanggaran gitu ya. Biasanya itu saya dulu pakai beli pulsa ya, beli pulsa di sini waktu nggak ada saldo gitu, saya beli pulsa, terus seminggu kemudian saya ada uang, saya bayarlah semuanya secara lunas. Sedangkan jatuh temponya itu masih bulan depan katakanlah. Nah, ternyata itu malah melanggar, teman-teman. Saya pun agak heran gitu. Itu juga berlaku di aplikasi seperti ini ya, mirip-mirip Kredivo. Contohnya apa? Contohnya apa itu, Aku Laku, terus apalagi Indodana gitu-gitu ya. Itu pun juga teman-teman harus waspada aja. Lebih baik bayar mendekati jatuh tempo, H-1 atau H-2, supaya tidak terkena seperti ini. Ya siapa tahu kan ya, siapa tahu mesin atau robotnya itu, sistemnya, cara mendeteksinya sama gitu. Karena dulu itu kalau kita beli pulsa, mungkin kita dikira akan gestun gitu ya, dikira akan gestun. Karena kan zaman sekarang banyak sekali ya cara-cara gestun. Kita pakai apa ya, maksudnya kita mau mencairkan limitnya.
Kredivo itu kan limitnya ada yang bisa dicairkan, ada yang enggak. Yang nggak bisa dicairkan itu kan hanya bisa dipakai untuk beli pulsa, tagihan PLN dan lain sebagainya. Pokoknya nggak bisa dicairkan. Nah, itulah biasanya orang-orang cari cara untuk mencairkan atau menggestun limit tersebut. Nah, ketika dibayar lebih awal itu mungkin dikira gestun kali kita teman-teman ya. Dan terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Selanjutnya kita akan bahas apa lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.